Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abbas Perintah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya pada materi jarak antara titik dan garis dalam bangun ruang dimensi 3 yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 di kelas 12 IS2 Madrasah Aliyah Negeri Flores Timur, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari Jumat ini kita bisa kembali ke madrasah. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Silakan kalian lihat di sekitar tempat duduk kalian, jika masih ada sampah apa bisa kalian ambil dan buanglah pada tempat sampah. Ustadz akan melakukan absensi, pengecekan kehadiran. Apa hari ini sudah hadir semua? Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mengaitkan masalah kontekstual berupa soal cerita dengan bentuk bangun ruang. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai jarak dari titik ke garis dan jarak dari titik ke suatu bidang. Oke, di sini kita memiliki ilustrasi yaitu masalah yang ada di lapangan sepak bola. Mana Andi diminta untuk menendang tendangan Yang mau ditendang. Di sini ada garis apa namanya? Di sini ada garis gawang. Terus bola, batas gawangnya di sini. Bola bisa ditendang ke beberapa arah. Nanti kita akan mencari bagaimana konsep dari jarak titik ke garis. Apakah jarak dari bola ke A, bola ke B, bola ke C. Jadi kita akan belajar tentang itu dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi kita bagikan masalah yang kontekstual LKPD. Silakan cek di WA grup kalian. Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanya. Oke, itu 3 menit. Silakan. Bagaimana? Sudah kamu tulis apa saja yang diketahui dari masalah itu? Apa saja yang kamu ketahui? Nanti kamu melihat masalah itu, kemudian kamu mencari informasi terkait masalah tentang jarak garis ke titik, lalu kita sama dalam bimbingan Ustadz, kalian akan menyelesaikan masalah tersebut. CCTV ada di mana? CCTV di mana? Di huruf apa? CCTV. Lihat di gambar. Balik dulu ini. Gambar dia. Lampu itu terangannya di tengah-tengah, di bola.
Nanti tinggal kamu cari pakai rumus Pythagoras ya. Gambar kita perbesar ya. Mana CCTV-nya sini? Berarti fokus kemana? Nah, berarti yang ditanya jarak tadi CCTV kemana? Papan kayu, ada papan kayu. Itu berarti mana? Gambar. Buat sebuah garis dan mengilustrasikan papan kayu. Kan di sini ada papan kayu, dia digambar nih, ada di tengah-tengah dinding ini. Misalnya ini dinding, papannya di tengah dinding ini. Berarti kalau dikubus di mana? Kalau CCTV di sini, berarti di sini ke. Berarti kita buat sebuah garis di sini untuk memudahkan kita nanti menarik segitiganya. Ini berarti di tengah antara B, ini setengah dan C. Ya. Oh iya sama B. Ya. Ini itu buat ini. Oke, sudah pas, sudah waktunya untuk kita presentasi. Kelompok yang membawakan masalah nomor 1, silakan, dipersilakan. Mas, diskusi kami tentang jarak titik geografi. Yang pertama, kita harus menganalisis tentang ilustrasi pada kenyataan yang ada di hadapan kita. Misalnya saya gambarkan sebuah sekolah. Yang pertama,
saya akan menggambarkan sebuah buku terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mari kita simak teman sekalian Aceh Fajri yang menyampaikan hasil diskusi mereka. Misalnya di dalam sebuah sekolah ini titik A, B, C, D, E, F, G, H dan sini merupakan yang pertanyaan tentang jarak papan tarik ke CCTV. Saya ilustrasikannya begini. Di sini jarak papan kayu ke CCTV tersebut. Jadi saya mengilustrasikan antara titik bidang A ke D. Dan saya mengistilahkan titik tersebut P ke F. Dan ini merupakan lokasi CCTV berada. Kemudian langkah yang selanjutnya saya gunakan adalah menggambar segitiga siku-siku untuk menjelaskan tahap selanjutnya. Di dalam soal tersebut jarak antara titik F ke P itu 4 meter dan ditanya sisi miringnya, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Terus nanti baru kelar masalah di standar. Dari titik P ke F berarti setengah dikali 4 maka 9. Akar dari 9 3. Jarak dari LG sama dengan 6. Berarti sisi miringnya sudah terungkap. Enggak, nanti baru ditanggapi. Bentar baru ditanggapi. Pertama PG berarti kita masuk ke sini 6 meter kurang 4 meter. Kan di sininya dikuadratkan, berarti 6 dan 4 tersebut harus dikuadratkan terlebih dahulu. 6 kuadrat kurang 4 kuadrat berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Terus 4 kuadrat sama dengan 16. 36 kurang 16 sama dengan 20. Kita rubah dia jadi dalam bentuk akar. 4 Terus akar 2-nya tetap di akar 4-nya berapa? sama dengan 2 dan akar 5-nya tidak mendapatkan hasil, berarti kita tulis saja 2 akar ini. Oh, 2 tidak ada akar lagi. Iya, karena sudah di Oke, mari kita menunda.
Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, bagaimana? Ada yang mau menanggapinya? Silakan. Dan nama siapa dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menanggapi. Ada tadi bilang bahwa di langkah 1 ini menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jawabannya salah, karena dia menggunakan rumus setengah dari diagonal bidang. Rumus apa? Setengah dari diagonal bidang. Oh, yang sudah kita pelajari di jarak titik-titik ya. Setengah atau 9. Ini kita bisa ilustrasikan. A ini merupakan rusuk. Rusuknya itu kan 4. Jadi setengah dari 4 akar 9. Jadi setengah dari 4 kan boleh 2 akar 9. Empat ada di sini dan setengah dari 4 sama 2 boleh akar dari 9 lepas. Nah, kemudian Mana lagi? Ada lagi? saya mau tanya ke Ade, Ustaz. Kenapa di 20 ini kita tukar ke akar 20? Ada pertanyaan ini, tidak harus ada yang jawab, Pak. Pertanyaannya apa? Kenapa akar 20 ini dirubah menjadi akar 4 dengan akar 5? Ada yang bisa jawab? Bukan itu, Ustaz. Dia bilang kenapa aku yang bukan di akar 20? Oh, kenapa 20 ini tidak ada akar, kok bisa jadi akar di sini? Pertanyaan bagus. Siapa yang bisa jawab? Silakan maju. Yang mau jawab maju. Ini berasal dari 36 kurang 16. Itu 20 jelas. Tapi kenapa tiba-tiba 20 berubah menjadi akar? Harus bisa kita beri penjelasan supaya atau kita tulis apa di sini supaya orang memahaminya. Ada yang bisa jawab? Itu, ayo maju, bisa kamu. Saya lihat dari atas ini apa? Akar 2. Berarti di sini pangkat 2 ya. Di sini juga. Di sini masih pangkat 2. 20 ini juga pangkat 2. Berarti kalau menjadi akar di sininya berarti GR ini kenapa bisa menjadi akar? Karena ketika pangkat 2-nya ini dia yang dicari hanya GR, bukan GR kuadrat, sehingga pangkat 2 itu dalam persamaan itu kalau kita seimbangkan, hilangkan pangkat 2, maka dua-duanya kita kalikan dengan akar. Lawan dari pangkat adalah akar, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Sebentar baru kita kasih penguatan. Di kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisa kami berkaitan dengan materi LKPD jarak titik ke garis. Sebelum itu ada permasalahan yang harus kita tuntaskan. Kepada teman saya yang akan membaca permasalahannya, saya silakan. Sandro baru lulus. Berdiri di depan. Sandro baru lulus dari jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS. Sandro mendapat kepercayaan untuk merancang greenhouse Manufaktur Flores Timur. Greenhouse akan dibangun di atas tanah kosong dekat musola. Ukuran greenhouse bagian utama berbentuk kubus berukuran 4 meter. Hari ini kita kedatangan Ibu Kepala, Bapak Hasan.
Kemudian papan kayu tadi berdasarkan yang kita ketahui papan kayu berada di bawah dinding. Berdasarkan ilustrasi, papan kayu berada di bagian bidang A, B, A, B. Ini yang kita lakukan di titik B. Jadi yang kita lihat tadi jarak lampu papan kayu di bagian tengah ini. Jadi kita akan menuntaskan masalah jarak dari titik O ke garis B ke R. Yang pertama, kita akan menghubungkan dulu jarak dari O ke R ini sehingga membentuk segitiga apa? Boleh bagi biru. Di sini kita akan menentukan jarak dari P ke R. Jarak dari P ke ini sama juga dengan jarak dari A ke B, yaitu 4. Jadi jarak dari P ke S itu merupakan setengah dari 4 tersebut. Jadi P ke S bisa jadi 2 dengan S itu 2. Di sini kita akan mencari, sebelum kita mencari jarak dari O ke S ini atau lampu ke papan kayu ini, kita harus mencari dulu jarak dari O ke S ini. Jadi jarak dari O ke N ini atau jarak dari O ke P ini. Jadi saya akan mengeluarkan dulu segitiga. Kita bisa mengambil segitiga PSO atau segitiga SOR. Di sini saya akan mengambil segitiga PSO. Jadi sebelum kita di sini kita akan mencari jarak dari P ke O. Tapi sebelum itu kita harus mencari jarak dari E ke O. SEO itu apa? Tentukan dulu itu ya. E ke O ini merupakan setengah dari merupakan 2/2. Kalau E ke P ini 2 ini merupakan E ke P ini. E ke P dengan A ini merupakan 2 karena E ke A sama 4 dari setengah dari 4 pasti 2. Di sini kita akan mencari jarak dari E ke O atau jarak dari P ke O ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Di sini kita mencari P ke O ini merupakan sisi miring. Jadi sisi miring sehingga kita bisa menggunakan rumus P pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 ini merupakan P ke O. Jadi P ke O pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Kita bisa istilahkan dengan A ini P ke E dengan B ini E ke O. Jadi P O sama dengan E ke P pangkat 2 ditambah E ke O pangkat 2. PO pangkat 2 sama dengan 2 pangkat PE sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 pangkat 2. Sampai sini masih jelas? Ya. Kemudian 2 pangkat 2 hasil dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4 akar 2 dikali akar 2 sama dengan tambah sama dengan 4 kita turunkan ulang ditambah 4 dikali dikurang dengan 2 pangkat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 3 pangkat 2 3 dikali 3 sama dengan 9 dari 9 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan
Sama dengan 4 kita tulis ulang. Akar dari 9 3. 4 dikali 3 dikurang dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikurang 4. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Di sini OS yang ini masih dengan pangkat 2. Sekarang kita ubah lagi ke supaya menghilangkan akar dengan cara kita mengakarkan. Jadi OS sama dengan akar dari 8. Akar dari 8 4. Tidak. Berapa kali berapa hasilnya? 8. Jadi 4 dari 2. Jadi akar dari 4 dikali akar 2. Akar dari 4 merupakan 22. Akar dari 4 2. Akar 2 jadi akar 2. Jadi O dari sini merupakan 2. Atau jarak dari lampu ke papan kayu ini merupakan 22 akar 2. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa jarak dari lampu ke papan kayu merupakan 2 akar 2. Sampai di sini jika ada teman-teman yang bertanya saya bisa. Bagaimana? Mari kita lihat dari sajian nomor 1 dari kelompok 3 tadi. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik, komunikasi tulis maupun komunikasi lisan, supaya nanti orang ketika melihat yang pertama dulu, nomor 1. Nanti kalau kita menyajikan sesuatu, kita tulis juga apa yang ini. Yang pertama ini diketahui adalah ada CCTV dan papan kayu. ada CCTV dan papan kayu di sebuah apa? Greenhouse berbentuk kubus. Oke, itu supaya orang nanti ketika melihat gambar ini dia tahu, oh ternyata yang ilustrasi itu CCTV dan papan kayu. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jarak dari CCTV ke papan kayu. CCTV ke papan kayu. Dengan begitu, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengilustrasikan greenhouse yang berbentuk kubus itu dalam bangun ruang kubus. Langkah berikutnya ada CCTV. Di mana kita tentukan CCTV? CCTV itu ada di pojok yang huruf G. Papan kayu itu ada di tengah-tengah bidang A, D, H, E, sehingga dia memotong di tengah-tengah. Anggap saja dinding ini di tengah-tengah ini. Itu di teman kamu tadi mengilustrasikan P dengan R ini, betul. Sehingga segitiganya kalau kita gambar itu, kita hubungkan itu seperti begini. Di sini G, di sini R, di sini P. Lihat segitiganya dulu ya. Nah, sekarang yang kedua, nanti kita langsung ke kesimpulan. Kenapa? Yang kedua juga sama. Dia membuat segitiga sama kaki dengan OER. Nah, dari sini bisa kita buat sebuah kesimpulan. Oh, ternyata jarak dari titik ke garis itu, misalnya ada sebuah titik seperti masalah yang kita nonton di video awal tadi itu. Kalau titiknya di sini, maka jarak titik ke sebuah garis, misalnya garis G, titik A, itu kita ukur dari garis lurus atau jarak terdekat. Misalnya ini, ditanya tadi, G di sini, ini kan garis PR nih. Kenapa dia tidak ke tengah? Tapi ke pinggir sini, ya, karena jarak terdekatnya adalah ke pinggir R ini yang di pinggir, karena membentuk sudut siku. Nah, terus kenapa yang kedua jarak dari lampu ke papan kayu itu tidak di pinggir diukurnya, tapi di tengah, karena
jarak terdekatnya itu melalui tengah bidang ini. Ya, begitu. Itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ternyata jarak dari titik ke garis itu diukur dari titik ke jarak terdekat pada garis tersebut yang membentuk sudut siku-siku di garis tersebut. Nah, nanti kita masih punya sedikit waktu ini. Kita akan berikan kamu tes satu soal terkait jarak titik ke garis. Nanti kamu kerjakan dan kumpulkan. Ini untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah jarak dari titik ke bidang. Kemarin titik ke titik. Yang hari ini jarak titik ke garis. Maka selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Mari kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih kepada segenap siswa kelas 12. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.